Apa kabar anak-anak semuanya? Pastinya karena kasih Tuhan kepada kita, anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat, penuh sukacita. Betul kan, Bu? Betul sekali. Puji Tuhan, Bu Ani, karena anak-anak semuanya patuh dan taat dan mengikuti protokol kesehatan. Yaitu sering cuci tangan, bila di luar rumah pakai masker dan jaga jarak, tidak lupa untuk selalu bahagia. Karena hati yang gembira adalah obat. Kita akan pujikan hati yang gembira adalah obat. Oke, betul sekali. Hati yang gembira adalah obat. Dan obat yang paling mujarab adalah ketika kita bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Oke, dalam ibadah kali ini kita mau ngapain aja, Bu Ani? Pastinya kita mau memuji Tuhan. Oke. Membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Yap. Dan kita nanti juga mau menghafalkan salah satu ayat yang ada di Alkitab. Oh, kalau begitu sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Akan dipimpin oleh adik kita, Mbak Indi. Oke. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Engkau pertemukan kami kembali bersama teman-teman kami di rumah untuk mengikuti ibadah walaupun secara online. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mulai ibadah. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah ini. Engkau juga berkati setiap teman-teman kami yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Retno, ya Bu Ani? Iya, betul sekali. Namun, kita ajak anak-anak semuanya untuk menggerakkan badan. Ayo, yang di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan judul Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku.
adik-adik yang di rumah dengan saya, Bu Retno. Ya, adik-adik yang di rumah sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Ya, kalau sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kehadirat Tuhan yang baik. Tuhan yang senantiasa memberkati di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau memperbolehkan kami untuk mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing. Bapa, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di tengah ibadah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membuka, membaca, serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan buka hati kami, sehingga kami boleh menerima akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih Engkau boleh kuatkan kami, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini ada di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 25 sampai dengan 30. Saya ulangi, Filipi pasal yang kedua, ayat 25 sampai dengan 30. Dan pembacaan firman Tuhan hari ini akan ditata layani oleh adik Loren. Bacaan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Filipi 2 ayat 25 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya. Sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia di dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Amin. Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Luar biasa bukan? Ya, kalau semuanya merasa sehat luar biasa, berarti semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Ya, judul firman Tuhan hari ini yaitu Aku Anak Setia. Ya, aku anak setia. Hari ini kita mau berkenalan dengan teman Rasul Paulus yang sudah disebutkan di bacaan Alkitab yang telah kita baca hari ini. Ayo, siapa tadi namanya? Ada yang ingat? Wah, kalau lupa, coba dibuka lagi bacaannya tadi siapa? Betul sekali, ya namanya adalah Epafroditus. Ya betul sekali. Nah, ada yang tahu dari mana asalnya Epafroditus ini? Nah, betul sekali. Ya, Epafroditus ini adalah seorang warga dari jemaat Filipi. Dalam hidupnya, ia menjadi teman sekerja, saudara, dan teman seperjuangan dari Rasul Paulus seperti yang dikatakan dalam ayat 25 tadi. Nah, karena jemaat Filipi mendengar bahwa Rasul Paulus dipenjarakan di Roma, maka jemaat Filipi sangat khawatir adik-adik dan segera mengirimkan seseorang untuk membantu keperluan dan menemui Rasul Paulus. Nah, dan yang bersedia berangkat hanya seorang diri saja, hanyalah Epafroditus. Wah, berani sekali ya adik-adik sendirian ke Roma untuk membantu keperluan Rasul Paulus. Nah, untuk bertemu dengan Rasul Paulus ini, Epafroditus ini menempuh perjalanan jauh sekali adik-adik.
melewati jalanan yang berliku-liku dan juga sangat jauh sendirian lagi. Karena pertolongan Tuhan, akhirnya Epafroditus ini dapat berjumpa dengan Rasul Paulus. Nah, ini Epafroditus sudah berjumpa dengan Rasul Paulus di penjara di Roma ya. Perjumpaan ini adalah hasil dari kesetiaan Epafroditus kepada Tuhan. Ya, namun ternyata setelah merawat beberapa waktu lamanya, Epafroditus ini mengalami sakit, adik-adik. Nah, ini Epafroditus mengalami sakit yang sangat parah sekali hingga hampir meninggal. Nah, Epafroditus ini harus melewati masa-masa yang sangat sulit ketika mengalami sakit. Tapi bersyukur karena Tuhan telah memberikan kekuatan serta kesembuhan kepada Epafroditus. Nah, karena Paulus melihat kondisi Epafroditus telah sembuh, segeralah ia berkirim surat. Nah, ini gambar Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi untuk memberitakan kabar kepada mereka bahwa segera akan mengirim Epafroditus kembali ke jemaat Filipi. Nah, jemaat Filipi menerima suratnya dari Paulus, merasakan senang sekali mendengar kondisi Epafroditus ini baik-baik saja. Dan mereka dengan sukacita menantikan kepulangan Epafroditus ke Filipi. Nah, jadi yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan cerita perjuangan Epafroditus ya, yang sangat luar biasa untuk bertemu dengan Rasul Paulus. Dikatakan di sana bahwa Epafroditus adalah orang yang taat, apalagi setia, apalagi berani, betul, apalagi dan suka menolong. Iya, orang yang dikatakan setia seperti Epafroditus tadi adalah orang yang mampu mendisiplinkan diri. Nah, mau mendengarkan permohonan jemaat Filipi, mendisiplinkan diri untuk tidak mudah menyerah walaupun perjalanan dan jarak yang ditempuh sangat jauh sekali. Dengan demikian, Epafroditus dapat setia menjalankan tugasnya. Nah, hari ini kita juga mau belajar seperti Epafroditus. Kita mau jadi anak yang berani melewati kesulitan, selalu rajin belajar dan taat kepada orang tua dan guru, serta selalu bersedia membantu orang tua dan orang lain yang ada di sekitar kita yang membutuhkan kita. Meskipun kita masih kecil, nah kita harus mulai belajar dari yang termudah dahulu ya. Nah, Bu Retno punya beberapa gambar nih, nanti bisa dilihat ya di samping ini. Adik-adik harus memilih dan mengidentifikasi sikap apa yang ada di gambar yang nanti ada di samping ini. Yang pertama, apakah gambar tersebut merupakan sikap taat? Yang kedua, apakah gambar tersebut termasuk sikap berani? Dan yang ketiga, apakah gambar tersebut merupakan sikap setia? Nah, nih gambar yang pertama. Retno punya gambar yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ya, kira-kira termasuk taat, setia, atau berani ya? Nah, betul sekali, membuang sampah pada tempatnya termasuk sikap taat. Nah, yang kedua yaitu apa ini? Gambar memimpin berdoa. Ya, termasuk sikap taat, berani, atau setia? Iya, betul sekali, memimpin berdoa adalah contoh sikap yang berani. Dan yang terakhir, rajin membaca Alkitab. Rajin membaca Alkitab termasuk taat, setia, atau berani adik-adik? Betul sekali, sikap setia. Wah, pinter-pinter ya. Semua sudah pinter, hebat. Nah, kalau semua sudah pinter dan hebat, maka ada satu ayat Alkitab yang harus kita hafalkan di rumah ya. Namanya super ayat ini. Super ayatnya ada di
Mazmur pasal 100 ayatnya yang ke-5. Ada di Mazmur pasal 100 ayatnya yang ke-5. Kita baca bersama-sama ya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Ya, dihafalkan ya adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Selamat merenungkan firman Tuhan. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini Engkau boleh mengingatkan kami anak-anak-Mu untuk senantiasa menjadi anak yang setia, anak yang taat, dan anak yang berani. Kiranya Engkau mampukan kami satu persatu Tuhan, sehingga kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada. Inilah seru doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang yang bernama Epafroditus. Ya, sebagai anak Tuhan, kita harus mampu menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi superhero, menjadi pahlawan untuk membela kebenaran. Betul sekali. Juga kita harus kuat dan semangat untuk memuliakan kebesaran Tuhan. Ya. Pastinya semua anak-anakku bisa kan? Dan kita akan sambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan, yaitu aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan pimpinan kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan pimpinan kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tiba saatnya lah kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Iya, betul sekali Bu Ut. Kita harus bersukacita ya Bu Ut, dan sukarela karena Tuhan Yesus sudah teramat baik di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan berlimpah-limpah berkat-Nya dalam hidup kita. Antara lain berkat kesehatan, berkat kebahagiaan, dan masih banyak lainnya. Dan kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita sudah selesai mengikuti ibadah online hari ini dengan penuh sukacita ya Pak Dada. Oke. Ibadah kita hari ini kita akan tutup dengan doa penutup. Mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu Tuhan. Kau telah memimpin kami dalam ibadah kami meskipun secara virtual Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dalam persembahan Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami sehingga boleh mempermuliakan nama-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikian tadi perjumpaan kita pada ibadah hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan, tentunya masih dalam ibadah online. Iya, jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian, sering-sering cuci tangan, pakai masker bila bepergian, dan tetap jaga jarak. Saya Bu Ani. Saya Bu Uut. Saya Pak Dadang. Saya Pak Pandu. Dan saya Bu Retno. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.